Kita semua sudah tahu apa itu data. Tapi gimana ya cara untuk pengolahannya? Tapi sebelum itu kenalan dulu yuk sama kelompok 6. Halo, saya Iva. Hai, namaku Angel. Halo, aku Mutiara. Hai, aku Ivan. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi. Menurut tahap pengolahan data GSBPM dibagi subproses yang mengintegrasikan, mengklasifikasikan, memeriksa, membersihkan, dan mengubah data masukan. Di pengolahan data, yang pertama penyortiran. Pengolahan data memungkinkan kita dalam memilah data agar lebih terorganisir. Yang kedua, validasi. Memastikan data yang telah diolah telah teruji kevalidan dan kredibilitasnya. Yang ketiga, peringkasan. Data yang sekiranya kurang relevan dengan riset yang telah dilakukan dapat dihapus sesuai keinginan peneliti. Yang keempat, analisis. Merupakan fungsi terpenting dalam pengolahan data, membantu menggali informasi dari kumpulan data yang dimiliki. Yang kelima, visualisasi. Visualisasi data dilakukan agar data yang telah diolah dapat dipahami dengan baik. Adapun manfaat pengolahan data, diantaranya meningkatkan daya saing, menambah produktivitas, kemudahan dalam mengakses informasi, serta mendokumentasikan informasi sebagai rujukan pengambilan keputusan. Tahapan pengolahan data. Pada tahapan pengolahan data terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yakni rancangan proses pengolahan data. Rancangan proses pengolahan data sendiri memiliki beberapa langkah. Yang pertama, receiving dan batching. Proses penyerahan dokumen dari semua kortim di kabupaten atau kota ke BPS kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dokumen yang sudah diterima kemudian dikelompokkan oleh BPS kabupaten atau kota yang disebut dengan batching. 2. Editing dan coding. Proses editing dari dokumen yang sudah di-batching untuk mengecek konsistensi jawaban tidak terisi, dan lain-lain. Setelah proses editing selesai, maka dilakukan proses pengkodean isian kuesioner atau coding. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan editing dan coding adalah A. Perbaikan isian harus menggunakan pensil hitam. B. Dokumen diusahakan tetap bersih. Adapun tahapan umum editing dan coding. Yang pertama, pemeriksaan daftar harus dilakukan secara berurutan. Yang kedua, petugas harus memeriksa apakah isian rincian sudah benar dan konsisten dengan isian rincian lain. Apabila petugas menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian antar isian, maka isian yang salah harus diperbaiki. Yang ketiga, memeriksa apakah isian jawaban dan pencantuman kode pada kotak pengolahan yang tersedia sudah benar. Yang keempat, memeriksa dan memperbaiki isian yang meragukan atau isian yang kurang jelas. Yang kelima, memperbaiki isian untuk kesatuan luas atau jarak apakah sudah sesuai. Yang keenam, memeriksa isian jumlah pada setiap rincian yang merupakan penjumlahan dari beberapa isian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk perlakuan manual check, harap editor terlebih dahulu untuk meneliti seluruh isian dokumen secara utuh. Apabila terjadi sesuatu yang mengharuskan kunjungan ke lapangan, maka harus lapor ke pengawas dan dilakukan revisi. Yang ketiga adalah data entry. Data entry merupakan proses perekaman data. Proses ini dilakukan di BPS kabupaten atau kota. Yang keempat, tabulasi dan validasi data. Proses pembuatan tabulasi sederhana dari data yang sudah direkam, kemudian dicek validasinya dengan cara membandingkan dengan tabulasi tahun-tahun sebelumnya. Apabila ditemukan ketidakwajaran, dilakukan pengecekan kembali pada kuesioner. Yang kelima, pengiriman raw data ke provinsi. Data yang sudah divalidasi oleh BPS kabupaten atau kota, kemudian dikirimkan ke BPS provinsi untuk dikompilasi.
Langkah selanjutnya yakni kompilasi dan revalidasi data di provinsi. Pada proses ini, terdapat proses kompilasi dan evaluasi kewajaran data yang diterima dari kabupaten atau kota oleh BPS provinsi. Langkah selanjutnya, pengiriman raw data ke pusat. Data yang sudah dikompilasi dan direvalidasi oleh BPS provinsi kemudian dikirimkan ke BPS pusat. Teknik analisis data. Untuk data kualitatif, ada berbagai macam teknik analisis data kualitatif yang dapat digunakan dalam penelitian. Menurut James P. Spratley, terdapat 4 tahapan teknik analisis data kualitatif. 4 tahapan tersebut dikenal dengan istilah teknik atau model Spratley. Tahapan-tahapan dalam teknik Spratley antara lain: Yang pertama, analisis domain. Analisis domain yakni proses untuk mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. Setiap data nantinya akan memiliki pos atau domain masing-masing yang akan menjadi panduan dalam melakukan penelitian lanjutan. Jika sebuah penelitian yang dilakukan membutuhkan banyak domain, maka peneliti akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bisa menyelesaikan proses pengumpulan data. Analisis yang kedua yakni analisis taksonomi. Artinya, peneliti melakukan analisis pengelompokan dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, semua domain yang telah didapatkan harus ditelaah dan diteliti kembali, yang bertujuan untuk mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. Yang ketiga adalah analisis komprehensial, yaitu mengetahui ciri spesial dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Yang keempat adalah analisis tema kultural, yaitu menarik hubungan antar domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya. Hubungan antar domain data itulah yang kemudian menjadi kesimpulan. Yang kedua, data kuantitatif. Ada 2 teknik pengolahan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang pertama, teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif cenderung menyampaikan hasil pengolahan data secara apa adanya dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, statistik deskriptif tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Yang kedua ada statistik inferensial, metode statistik untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, yang mana dia jauh lebih akurat karena menggunakan perhitungan statistik. Selanjutnya, pengoperasian program. Program aplikasi pengolahan dibuat dengan tujuan untuk merekam data dari dokumen. Pengguna sistem dapat mengoperasikannya dengan mudah dan data terekam dengan benar. Oleh sebab itu, sistem ini dilengkapi dengan proses validasi secara interaktif dalam kegiatan entry data. Berikut ini tahapan besar yang dilakukan dalam kegiatan pengolahan data. Yang pertama, proses instalasi. Sebelum melakukan instalasi sistem aplikasi pengolahan data, salah satu datanya adalah SPDT14. Perlu dilakukan setting pada Regional and Language Option. Langkah selanjutnya yakni create database dan setting konfigurasi. Selanjutnya ada autentifikasi pengguna yang mana terdapat 3 level pengguna. Dan yang kedua ada menu master, yaitu ada beberapa master yakni petugas, operator, dan sebagainya. Yang keempat, proses data entry dan menu lainnya. Proses entry data dilakukan dengan menu yang sudah tersedia. Langkah selanjutnya yakni proses pembuatan laporan. Pada pembuatan laporan, data terkait semua data yang masuk dan permasalahan sistem dan web user. Dan yang terakhir, proses manajemen data. Manajemen data user dapat dilakukan dan tersedia dalam fitur sistem. Terakhir yakni kesimpulan. Pemrosesan mengubah tanggapan survei yang diperoleh selama pengumpulan menjadi bentuk yang sesuai untuk tabulasi dan analisis data. Pengolahan data merupakan hal yang wajib dilakukan karena mempunyai fungsi dan manfaat. Salah satunya adalah sebagai pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, terbagi atas beberapa tahapan serta teknik.
yaitu kualitatif dan kuantitatif, yang dilengkapi dengan proses validasi secara interaktif dalam kegiatan entry data. Diharapkan pengolahan data dapat berkembang serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.